Mungkin perlu diperdalam lagi tadi itu Buya tentang hal tadi. Tentang apakah ada kaitan amal ibadah dengan rezeki ya. Jadi memang inti utama ya yang Allah berikan kepada kita penjelasan bagaimana cara membuka rezeki dan apa kira-kira hal yang membatasi rezeki yang Allah berikan. Nah, faktor pertama memang hal-hal yang sifatnya spiritual lah kita bilangkan. Takwa ya, ketakwaan, keimanan kita kepada Allah. Nah, adapun yang membatasi rezeki, kalau tadi kita boleh sebut sebagai yang membuka rezeki. Adapun yang membatasi rezeki itu adalah dosa kita. Dosa kita. Pernah ingat nggak Bang Biring atau Bang Selamat ketika kita membaca kisah atau manakib Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang pernah dibesarkan di rumah Ummu Salamah. Ketika dia didatangi oleh 3 orang laki-laki, apa yang dia katakan? Laki-laki itu katakan, semuanya mengadukan tentang kesulitan mereka. Katanya yang satu mengatakan, ya Syekh, katanya, aku salah seorang penduduk negeri ini, aku mau sampaikan ke engkau, sekarang negeri kami dalam masa paceklik, sudah lama tidak turun hujan. Apa yang harus kami lakukan? Maka kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Dia pulang, kemudian datang lagi seorang laki-laki bercerita bahwa katanya aku seorang laki-laki yang sudah berumah tangga 6 tahun lamanya, tapi belum Allah anugerahkan anak. Maka apa yang harus aku lakukan katanya? Kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Laki-laki ini pulang, kemudian datang laki-laki yang lain menyebutkan bahwa dia telah berusaha yang sifatnya fisik, bekerja dan lain sebagainya, tapi belum Allah berikan rezeki yang cukup untuknya. Dia bertanya, apa yang harus aku lakukan? Maka kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Nah, kemudian setelah itu, laki-laki ini pulang, ada seorang muridnya yang bertanya kepadanya, ya Syekh, kenapa engkau setiap orang yang datang mengadukan masalah mereka, engkau hanya memberikan jawaban perbanyak istighfar? Apa kata Hasan Al-Basri? Tahukah engkau? Katanya, boleh jadi Allah menahan rezeki seorang hamba karena dosa-dosanya. Bang Biring, ya, selamat. Tadi kan Bang Hendra ya, tadi kan yang pertama kita sudah bicara bahwa pintu rezeki atau amal pembuka rezeki yang pertama itu kan adalah iman dan takwa. Nah, tadi ada pertanyaan tadi, apa yang selanjutnya? Amal apa yang selanjutnya atau pintu apa yang selanjutnya? Pintu yang selanjutnya adalah istighfar. Jadi kalau kita lanjutkan cerita Hasan Al-Basri tadi, ya, apa yang dia katakan kepada ketiga orang laki-laki yang datang itu tadi? Maka dia katakan, perbanyaklah istighfar. Maka ketika itu muridnya bertanya kan, kita ulang lagi di ceritanya. Iya. Kenapa engkau jawab dengan istighfar ya Syekh, katanya. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, boleh jadi Allah menahan rezeki seorang hamba karena dosa-dosanya. Itu yang menahannya. Kemudian kata Hasan Al-Basri, tidakkah engkau pernah membaca satu ayat di dalam Al-Quran? Maka ketika itu Hasan Al-Basri kan membaca surah Nuh ya, ayat yang terdapat di dalam surah Nuh ayat 9 sampai 11. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka kata Nabi Nuh, aku katakan kepada kaumku yang ketika itu mereka ingkar ya, kufur kepada dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mohon ampunlah engkau kepada Tuhanmu, istighfarlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghafara, karena sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Maha Pengampun. Kita lihat dulu ayat yang selanjutnya, ayat 10 dan 11-nya. Yursilis sama alaikum midrara. Maka kalau kamu mohon ampun, istighfar, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat kepadamu. Hujan lebat bagi orang yang beriman itu menyelamatkan mereka. Karena dengan hujan itu bahtera Nabi Nuh bisa berlabuh, bisa berlayar. Yeah. Tapi hujan lebat bagi orang kafir, banjir. Yang akhirnya mereka kan dibenam itu dengan banjir itu. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Maka Allah akan berikan kepada kamu amwal, harta-harta yang banyak. Wa banin,
Allah juga anugerahkan kepada kamu anak. Tadi kan terjawab itu pernyataan atau keluhan laki-laki yang datang kepada Hasan Al-Basri yang mengeluhkan dia sudah berusaha tapi nggak dapat juga rezeki, sudah nikah 6 tahun tapi nggak dapat anak. Wa yumdidukum bi amwal wa banin. Apa yang keempat? Wa yaj'alnakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan kemudian Allah akan berikan kepada kamu berupa apa? Kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga akan berikan kepada kamu sungai yang mengalir air di dalamnya. Berarti anak Buya itu termasuk rezeki juga ya Buya ya? Benar, anak. Tapi Iya. banyak ada orang banyak anak ini kayak mana ngasih makannya? Ya tapi kan ada juga pernyataan banyak anak banyak rezeki. Banyak rezeki kan itu. Iya. Betul betul. Tapi ini saya pribadi nih bertanya nih Bu ya, yaitu tentang istighfar ini. Bentuk istighfar, amal istighfar itu bagaimana gitu? Apakah hanya ucapan atau bagaimana? Iya. Jadi kan yang baik. istighfar itu maknanya kan mohon ampun ya. Iya. Ya. Ada harapan dosa kita diampunkan oleh Allah. Para ulama mengatakan kalau kita mohon ampun kepada Allah itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Iya. Yang pertama beramal soleh. Karena setiap amal itu menghapuskan dosa. Kan ada hadis tuh. Ittaqillahi summakun wa atbi sayyital hasanati tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Iya. Sehingga kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa dari kesalahan yang kita lakukan. Kan itu. Nah, apalagi itu dalam bentuk amal. Jadi setiap amal kebaikan menghapuskan dosa. Seperti hadis Nabi, sholat satu dengan yang lain itu menghapuskan dosa diantaranya. Jumat dengan Jumat menghapuskan dosa. Kalau kita puasa, apa balasannya? Dosa terhapuskan. Kalau kita haji, pahalanya apa? Seperti seorang yang baru lahir dari perut ibunya. Iya betul. Umroh, apa yang Allah berikan kepada kita? Penghapusan dosa. Iya. Nah, itu dalam makna istighfar dalam bentuk amal. Oke. Dan yang kedua dalam bentuk lisan. Itulah ucapan astagfirullah atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan zikir-zikir yang seumpama itu. Alhamdulillah. Boleh nambah nggak Bang Indra? Silakan Bang. Oke. Kehausan dia ini. Minum kopi kok kayak minum Saya sikit ya dinikmati. Namanya uco, jadi cocok. Oh itu ya.